Halo teman-teman, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar tanggal 1 Juni? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selama sekolah, kita juga sering mempelajari bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan. Tapi, apakah proses kelahiran Pancasila itu selancar seperti yang kita ketahui selama ini? Atau mengapa sila pertama dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD saat ini berbeda? Atau mungkin terdapat hal yang terlewat ketika kita mempelajari proses perumusan Pancasila? Perumusan Pancasila diawali dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang merupakan tindak lanjut atas janji Jepang kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaannya. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana dikutip oleh Muchtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh utama, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo melalui sidang pertama BPUPKI. Ketiga tokoh tersebut mengusulkan poin-poin dasar negara yang berbeda-beda. Dan seperti yang kita ketahui, Pancasila yang kita pakai saat ini merupakan buah pikiran dari Insinyur Soekarno. Berikut merupakan poin-poin dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Poin yang pertama, kebangsaan Indonesia. Poin yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Poin yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Poin yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan poin yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kemudian usulan tersebut ditampung terlebih dahulu dan diproses kembali oleh Panitia 9 yang menjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Piagam Jakarta, poin-poin dasar negara berubah menjadi poin yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin yang ketiga, persatuan Indonesia. Poin yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan poin yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kemudian terjadi perdebatan mengenai sila pertama. Mengapa demikian? Karena terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa bunyi sila pertama kurang toleransi dan dikhawatirkan dapat mengubah atau terjadi pergantian ideologi menjadi negara Islam. Lalu berdasarkan usulan Muhammad Hatta, bunyi sila pertama yang pada awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka isi dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Hingga pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sekian dari saya, buah anggur, buah mangga, matur nuwun, dan sampai jumpa.